saya nggak percaya sih kalau yang di TV itu, karena belum pernah mengalami, jadi nggak begitu percaya. Gitu. Kalau ini sih ngeyakinin kayaknya kayak beneran gitu. Percaya nggak percaya ya, soalnya saya juga pernah ngalamin gitu. Kalau menurut saya hipnotis itu memang betul. Ngeliat dari acara-acara TV juga emang kayaknya nyata itu benar. Kalau acara TV sendiri kita nggak tahu ya itu mana yang benar atau yang enggak ya. Kalau untuk yang beneran memang ada. Kalau kayak misalnya acara hitam itu kayak Deddy Kobusier kan memang dia beneran dia ngerti hal itu gitu. Tapi kalau yang untuk acara hiburan itu memang ada sih negatif banget karena banyak yang sampai mempermalukan dirinya gitu. Dan itu walaupun ada keterangan itu dipersetujuin oleh yang akan ditayangkan, tapi bukan berarti jadi apa sih hiburan publik yang benar-benar memalukan gitu. Positif dan negatif ya. Kalau untuk bidang kejahatan, positifnya kan buat happy kayak gitu, buat senang-senang. untuk menyembuhin orang yang punya fobia terhadap sesuatu. Buat terapi juga kayaknya bisa, itu bagus. Dan kalau negatifnya itu Buat penipuan, pencurian, atau mungkin copet juga pakai model-model gitulah. Nggak pernah, jangan deh jauh-jauh dari hal kayak gitu. Kecuali hipnotis untuk kondisi, iya kayak tadi dibilang buat kesehatan, untuk mengungkap masalah dia yang paling dalam itu lebih masuk akal sih sebenarnya. Pernah sempat di bis naik, ada orang dia mengaku kayak apa ya, terus ujung-ujungnya mereka meminta uang ke kita gitu. ada seseorang menawarkan supaya benda itu berlipat menjadi ganda gitu kan, dilipatkan ganda menjadi keuntungan yang besar. Dia pasrah mengeluarkan isi barangnya. Berikut uang yang di dalam dompet itu dimasukkan ke kantong hitam. Sampai di rumah kantong itu dibuka. Setelah itu yang dibuka apa isinya, Pak? Bukannya berlipat ganda, malah batu-batu koral dan batu-batu kerikil. Ya diajak ngobrol, terus tiba-tiba kita kayak seperti tidur gitu. Setelah bangun, Pak, ini hilang gitu. Sekarang di studio sudah ada Mbah Mijan ya. Nah, ini mungkin waktunya tidak panjang, jadi Mbah Mijan coba langsung praktek saja. Baik. Nah, mungkin bisa ke samping Anda itu. Di situ? Ya. Sebetulnya gini Mas Dedi, gendam itu tidak seperti hipnotis. Definisinya adalah mempengaruhi orang dengan teknik kejut ataupun dengan teknik mantra. Dengan syarat orang yang akan kita tuju itu tidak tahu sebelumnya. Tidak tahu sebelumnya. Yaitu gendam. Seperti contoh yang paling simpel adalah ketika ada satu korban dari cara bonus hadiah misalnya. Dikagetin tuh gitu ya? Betul. Selamat Anda mendapat hadiah. Nah, itu semua orang belum tentu mau, tapi tetap ada satu korbannya. Jadi shock mereka ya? Betul. Jadi orang-orang yang punya ciri-ciri yang paling mudah digendam adalah orang-orang yang sering berfantasi juga. Bisa serakah juga bisa berarti ya? Bisa. Bisa, oke. Latah juga bisa. Latah juga bisa. Emosi yang tinggi juga bisa. Apa? Emosi yang tinggi. Emosi yang tinggi. Silakan. Baik. Saya memilih satu penonton hanya untuk merasakan saja, merasakan sensasi gendam saja. Sebentar. Coba mbaknya itu yang paling imut-imut ya. Saya boleh langsung mbak ya? Iya. Sekali lagi saya akan katakan bahwa gendam itu tidak seperti hipnotis. Gendam itu hanya mempengaruhi seorang dengan teknik kejut ataupun dengan mantra. Tetapi targetnya tidak boleh tahu sebelumnya. Jadi ketika target tahu, dia hanya merasakan sensasi-sensasi dan bagaimana gendam menggunakan mantra. Kita mencoba teknik gendam dengan mantra. Ibu bisa pejamkan mata sebentar. Tundukkan kepala. Rasakan dengan santai. Buka saja. Jangan paksa. Ikuti saja. Ikuti saja. Ikuti saja. Ikuti saja. Ikuti saja. Ikuti saja. Terus. Oke, matanya. Bu, bawa apa ke sini? Enggak, ada dompet? Ada handphone? Coba sini. Buat saya. Terima kasih. Ya, silakan Ibu, kembali lagi. Terima kasih.
Jadi gendam itu lebih cenderung kalau orang bilang itu hal-hal yang ke arah negatif. Seperti misalnya orang yang disangkakan di masyarakat itu bilang katanya, saya habis kehipnotis karena di jalanan ketemu orang cuma dikasih minum atau diajak ngobrol, akhirnya tas dibawa, gelangnya dicabut, HP-nya diambil dan sebagainya. Itu adalah gendam. Tetapi gendam ini lebih ke arah yang teknik kejut dan memilih orang-orang yang agak sedikit sering ngalamun, atau mungkin orang yang emosinya tinggi, atau mungkin orang yang selalu berfantasi di otak kirinya, Mas. Jadi kalau secara psikologis mungkin dihipnotis ini orang-orang yang somnabulis ya. Betul. Yang mudah untuk dipengaruhi juga, betul, ya. Betul. Jadi ini adalah kita memperlihatkan ini sebenarnya untuk bukan untuk mengajarkan hal-hal negatif, tapi untuk memberikan awareness kepada penonton kita bahwa kita juga tidak boleh tuh kosong pikirannya. Dan ini sebenarnya bukan gaib-gaib juga ya. Iya, Mas. Dan ada satu lagi, Mas. Saya pernah meneliti, ternyata mengobati atau membuat anti gendam itu sederhana, Mas. Caranya? Nah, buat masyarakat yang sangat-sangat tahu ya tentang kriminalitas model gendam, jadi yang dipengaruhi adalah alam bawah sadarnya, tetap sama seperti orang dihipnotis. Cara membuat anti gendamnya cukup sederhana. Boleh menggunakan jarum jahit, kemudian lagi benang, dan kita meracuni alam bawah sadar dulu, Mas, dengan teknik ini anti gendam. Anti gendam, ucapkan terus sampai masuk ke alam bawah sadar. Jadi ketika tersimpan, ini bukan mantra, bukan gaib, bukan apa, tersimpan di dalam dompet, ya, akhirnya dia tersugesti dengan sendirinya dan masuk dalam otak bawah sadar. Ketika ada orang yang mau menggendam, langsung ada ingat di memori alam bawah sadar itu. Oke, jadi itu sebenarnya hampir sama seperti kalau orang-orang tidak mengerti, wah jimat gitu ya. Betul. Tapi padahal ini adalah sugesti terhadap diri sendiri. Tapi ada juga nih, ini menurut saya ya, ada juga mungkin benar nggak juga ya Ferdian ya. Ini menurut saya ada juga orang-orang yang sebenarnya bukan kena gendam, bukan kena hipnotis, tapi di jalan-jalan kena tipu, terus daripada pulang dimarahin sama suaminya, dia bilang dihipnotis dan digendam gitu. Kebanyakan begitu ya. Karena kalau dibilang dihipnotis aman. Jadi selama ini Anda nggak pernah hipnotis orang, Anda nipu orang ya? Kenapa sih dia sebenarnya itu saya gendam kok? Saya juga agak sedikit. Anda yang baru kenal aja udah dendam. Benar. Gimana gue yang udah berapa episode sama dia? Coba, Ibu tadi sadar nggak handphonenya diambil? Sadar. Kenapa dikasih, Bu? Ada satu tadi kecepatan, jadi dari dimana dia terpengaruh, dikagetin, Bu sini, ya langsung. Dan dia tidak menolak. Kemudian di dalam beberapa saat dia bisa sadar. Makanya terjadinya gendam atau terjadinya sebuah pengaruh itu di jalanan, di bus-bus kota, karena dia sadar dan dia bisa mengingat wajahnya, Mas. Tapi ngomong-ngomong handphonenya balikin lah tuh, Mas. Oh iya. Oke, Ibu. Terima kasih. Mungkin hipnotis atau gendam atau apapun itu sebenarnya balik-balik lagi ke orangnya ya. Betul. Apakah orang tersebut gampang dipengaruhi? Betul. Dan biasanya korban di jalanan ibu-ibu yang ada masalah keluarga, masalah keuangan dan sebagainya, yang mungkin ingin dapat lotre, ingin dapat hadiah, dan akhirnya Anda lupa, Anda percaya pada orang dan masuklah ke alam bawah sadar Anda. Bukan gaib, bukan jin, bukan goib, tapi memang benar-benar alam bawah sadar Anda dipengaruhi. Kalau Om Farah tidak mungkin dipengaruhi, tidak punya alam sadar sama sekali. Nah, tapi menurut saya penghipnotis sejati itu bukan tukang hipnotis, tapi adalah kekasih atau pasangan atau istri kita. Hah? Pak, istrinya kan niat-niati. Enggak, bukan pribadi saya, istri kalian semua. Bukan bapak ini yang jago hipnotis, tapi pasangan di rumah lah yang hipnotis. Karena dalam keadaan apapun, dalam keadaan marah, judes, tua, muda, suami tetap terhipnotis, tetap mencintai dan betah di samping istri. Setuju nggak? Ngerti nggak? Nyambung nggak omongan saya? Gue nggak ngerti loh. Ada yang ngerti nggak? Gimana ini? Aduh, berantem lagi kayak kemarin. Aduh, pusing saya kalau udah berantem. Oke. Mungkin ada pesan dari Ferdian. Anda berdua silakan.
Kalau saya sih menanggapi kejahatan yang katanya hipnotis, yang katanya juga gendam. Saya kenapa bilang katanya gendam? Karena saya nggak tahu gendam itu sebetulnya seperti apa. Saya baru ngelihat barusan di sini. Untuk menghindari kejahatan seperti itu, kalau saya bilang lebih tepat dikatakan penipuan. Penipuan ya? Kuncinya cuma satu. Jangan mudah percaya pada orang yang baru kita kenal. Itu aja. Jangan mudah percaya. Iya. Dan jangan serakah juga. Kalau Mbah? Ya, kalau saya lebih cenderung ke kadang karakter manusia memang berbeda walaupun kita sudah ngomong bahwa tolong Anda itu konsen, tolong Anda itu fokus di jalanan. Tetap saja karena masing-masing itu punya karakter tersendiri. Makanya secara spiritual kita boleh bagaimana membuat anti gendam itu sendiri sebagai antisipasi gitu loh Mas. Tapi tanpa mantra karena memang ini betul-betul logis dengan teknik kecut seperti itu. Makanya dengan membangun sugesti kita, sugesti diri sendiri dengan menggunakan jarum dan benang anti gendam ini akan terus terserap di dalam sugesti kita dan itu bisa buat mengantisipasi penipuan ataupun gendam dan sebagainya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir di sini. Setelah satu ini seperti biasa saya akan menantang Anda penonton yang ada di rumah atau siapapun untuk datang ke studio dan kita akan mengadu Are You Smarter Than Solar.